Jadi yang kayak dibilang Bob Marley itu kan tidak perlu apa namanya, ditanyain dia apa itu wanita yang sempurna. Dia bilang apa itu kesempurnaan, apa namanya, bulan aja tidak sempurna, dunia aja tidak sempurna, banyak tempat menyeramkan gitu kan. Tapi sebisa mungkin kan kita apa namanya, berusaha sedekat mungkin dengan kesempurnaan, walaupun memang tidak ada hal yang bakal jadi sempurna, nggak akan jadi sempurna, 100% sempurna, nggak akan gitu. Tapi kita berusaha sedekat mungkin dengan yang namanya kesempurnaan, entah apa kesempurnaan itu, ngerti ya? Jadi berusaha tetap sedekat mungkin dengan sempurna. Oke, yang ngomong ini Bob Marley kan. Tapi kalau telaah yang dia bilang gitu, kalau kita misalkan apa itu sempurna, itu kita tidak perlu sebenarnya mencari kesempurnaan. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak melakukan apa-apa jadinya dengan hal yang kita punya sekarang. Jadi apa? Bersyukur dengan tidak mau melakukan sesuatu perubahan lebih baik lagi itu. Dua hal yang berbeda, tapi sangat tipis perbedaannya, ngerti? Iya. Bersyukur aja sih, hidup begini aja, udah syukur. Bisa makan aja udah syukur, pernah dengar kayak begitu? Atau bisa jadi itu adalah alasan sebagai pembenaran. Ya itu dah makanya. Jadinya kan tidak mau dia itu bersembunyi di balik kata bersyukurnya itu. Nah itu dah. Ya gitu, bersembunyi. Sebenarnya jika ingin dipacu lebih lagi, ada hal-hal yang sebenarnya dia sebenarnya nggak bersyukur dengan hal itu. Benar. Hanya saja dia aku bersyukur, hanya saja dia bersembunyi di balik kata-kata rasa bersyukurnya. Kayak gitu. Banyak lagunya Bob Marley kan bagus gitu. Apa namanya? Kita apa namanya? Aku pengen kita bahagia bersama di bawah atap. We'll be together in my single bed, yang gitu kan, di kasur untuk ukuran single gitu. Tapi bersama. We'll share the same room of my single bed, gitu kan. Akan berbagi kamarku yang berisi tempat tidur untuk ukuran satu orang gitu. Seolah-olah itu romantis gitu kan. Mungkin iya gitu loh. Tapi kenapa nggak berusaha untuk jadi lebih baik lagi? Kalau bisa kita bikin dia nyaman, ya kasih king size bed gitu loh. Kenapa enggak gitu? Kenapa harus single bed gitu? We'll be together gitu kan. Oke, bersama silakan, tapi kenapa kalau kita benar-benar berusaha, masa sih nggak bisa gitu loh? Jangan lagi. Jadi intinya teman-teman, jangan bersembunyi di balik kata-kata bersyukurmu itu. Aku bersyukur bisa keterima kerja, oke, bagus. Ya bagus sih kayak bersyukur, tapi bukan berarti kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau kerjaannya shit juga kan nggak ada apa gitu. Iya. Bersyukur itu bagus, Chris. Iya. Bersyukur itu bagus. Hanya saja ketika kamu udah bersyukur, dari bersyukurmu ini Ki bisa jadi apa loh? Ya. Ki dengan Ki bersyukur, orang lain ini bakal berdampaknya nih positif atau negatif nih. Nah, bersyukur ini kan macam-macam, Mbak. Sebenarnya kalau kita telah lagi misalkan ya bersyukur tuh, kita bersyukur nih punya tangan, kaki, otak dan segala macam yang berfungsi dengan baik. Memaksimalkan itu kan bersyukur juga. Aku bersyukur punya tangan nih. Dengan aku harus punya ini, aku ini bisa bekerja lebih keras atau apa namanya, lebih baik lagi itu. Orang yang misalkan nggak sempurna dari kita aja, misalkan dia bekerjanya lebih keras gitu misalkan. Malu sih sebenarnya malu kan. Dan kalau kita memang benar-benar berusaha gitu loh. Jadi kata-kata hari ini adalah bersyukur itu bagus, bersyukur itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kamu bersembunyi di balik kata-kata bersyukur itu, guys. Ya. Gitu sih. Dan sebenarnya kalau kita benar-benar berusaha nih, Tuhan itu nih pernah dengar belum ya, sangat sayang sama orang-orang yang berusaha gitu kan. Nah, kenapa kita tidak berusaha juga jadi orang yang disayang sama Tuhan gitu loh? Dengan cara apa? Ya memaksimalkan hal yang kita punya, yang diberikan sama Tuhan gitu loh. Kita misalkan nih diberi otak, aku nggak pinter gitu. Kenapa itu malah dijadikan alasan? Ya udah tahu nggak pinter ya belajar, goblok gitu kan. Jangan jadikan
alasan itu sebagai kelemahan apa? Jangan jadikan alasan itu sebagai pembenaran semata gitu loh. Udah tahu goblok, ya belajar goblok gitu kan. Aku semoga nggak jadi batu sandungan ya, nggak jadi batu sandungan buat diri sendiri gitu. Kayak aku tuh sebenarnya kesal banget sama orang-orang yang udah tahu kayak nggak bisa kayak gini, tapi kayak bersembunyi di balik itu loh. Ya udah kayak nggak bisa nih, ya udah berusaha gitu. Wah ini jadi reminder sih buat aku sebenarnya. Ya, gagal berusaha aja lagi. Ya, aku kan pasti reminder diri sendiri. Karena debat begini itu kan juga untuk diri sendiri sebenarnya. Nggak debat sebenarnya. Ini debat namanya. Sharing cok. Iya. Debat itu kan tidak harus tapi tidak ya, harus kita mencari siapa yang benar, siapa yang nggak harus mencari yang benar dan yang salah. Kita bisa tidak setuju dengan pikiran kita berdua. Tapi yang penting itu menghasilkan sesuatu yang bikin kita berpikir itu, bahkan kita bisa berubah kita untuk jadi lebih baik lagi kan bagus. Debat itu kan nggak harus siapa yang kita benar, siapa ribut, yang salah. siapa yang benar, siapa yang salah. Itu sih perdebatan. Bisa jadi dalam hal debat itu ada dua pendapat yang beda, dua-duanya benar. Dua-duanya bener. salah juga Jadi, bisa. sebenarnya tuh berdebat bukan untuk berdebat itu sebenarnya bukan untuk siapa yang benar, siapa yang salah loh. Tapi pasti ada benarnya keduanya itu, tergantung dari kita menerima nggak. Ini kan udah debat. Tadi kan aku ngomong, kau nggak setuju. Nggak setuju. Kau ngomong, aku nggak setuju. Ya itu kan udah perdebatan maksudnya. Kenapa nggak setuju? Itu kan sebuah perdebatan. Tapi kan debat itu kan nggak harus apa namanya gontok-gontokan dan segala Nah macam. itu salah sih. Seperti negara plus 26. Debat siram air. Itu kan masalah kontrol emosi aja sebenarnya harus bisa kita stoik gitu. Jadi Stoik. ngomongin emosi ya, menurut Ki gimana? Salah nggak kita punya emosi? Nah, ini asik ya, kayaknya. Emosi, salah nggak kita punya emosi? Enggak sih menurut. Nah, terus marah misalkan kita salah nggak kita marah? Nggak salah kita marah. Yang salah adalah marah-marah. Marah-marah nggak jelas salah. Salah banget lah. Marah-marah juga nggak salah kalau memang itu salah, ngerti nggak? Marah-marah sama marah tuh beda loh. Iya. Kalau Kita marah kan kita bisa marah-marah gitu kan. Kadang-kadang kan kita memang harus tegas gitu. Kalau aku marah sama kalau marah tuh benar, marah-marah nggak benar. Mungkin maksudmu gini, marah-marah itu yang marah yang nggak jelas arahnya gitu. Ya itu sih menurutku. Oke. Kan kadang ada orang bilang marah-marah aja kerjanya. Menurut orang si A tuh bilang marah-marah aja kerjanya, perasaan aku udah gini-gini. Tapi si B itu marah bukan marah-marah. Kenapa Ricky bilang marah-marah? Karena Memang kesalah gitu. kenapa dia bilang B itu bilang marah? Karena menurut dia itu beneran, karena dia melakukan itu karena menurut dia itu salah. Makanya dia marah bukan marah-marah. Karena si A ini tidak terbiasa, jadinya itu marah-marah jadinya. Ya. Gitu. Negatif jadi arahnya. Balik lagi ke si penerimanya itu. Gitu. Makanya itu yang nggak bagus itu sebenarnya kan emosi yang tidak terkontrol gitu. Kita boleh marah semarah-marahnya, boleh. Yang bagus Yang penting kita terkontrol gitu loh, marah. Misalkan nih, kayak sekarang ya banyak kan dibilang apa namanya, tunjukin lah emosinya, jangan disimpan. Luapkan emosimu. Aku nggak setuju sih. Bahaya. Tergantung Chris. Bahaya. Diluapkan emosinya. Harus dikontrol. Ada hal yang bisa kita luapkan. Oh ada hal iya yang enggak. benar. Kalau Itu kita sih, meluapkan makanya aku bilang, emosi itu, di situ udah terjadi apa? Pembunuhan, penyiksaan. Nah, itu kan pemerkosaan. makanya balik itu kan tergantung. luapan emosi itu kan. luapan tergantung kita ngeluapin emosinya dalam bentuk hal apa nih. Nah itu makanya. Nah, itu dah Jadi maksudku. kan apa namanya, meluapkan emosi. Nah ini kan harus kita kontrol. Jadi nggak bisa semua emosi yang kita rasakan itu kita keluarkan. Memang harus ada yang ditekan, harus ada yang ditahan gitu. Kontrolnya. Makanya kayak di apa namanya terjadi penembakan itu kan luapan emosi sebenarnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Akhirnya- Coba dikendalikan emosinya. Oke marah,
dalam hati ini terbakar misalkan, marah Dia nggak bisa semarah-marahnya. mengendalikan emosi marahnya itu, jadinya hal negatif ya. Boleh marah semarah-marah apapun boleh, tapi Tapi harus dia bisa bisa kontrol. dikendalikan gitu loh, Bisa kontrol emosimu itu. supaya apa namanya, keputusan yang kita ambil tuh jadinya apa, bagus gitu. Karena kalau kita main meluapkan aja ya ujung-ujungnya ya terjadi itu luapan emosi. Kesel nih nggak sama jelas. kayak gini-gini nih. Aku bunuh aja nih orang ini gini. Nah, Tuh, itu kan wah, luapan emosi yang nggak bagus itu. luapan emosi Oke, yang negatif ya. aku marah sekali sama orang ini, sebenarnya pengen kubunuh gitu loh, tapi nggak aku lakuin karena apa? Ya karena aku tahu itu nggak bener gitu. Aku gede sekali emosi banget sama orang ini sih. Oke, lihat aja nanti aku bakal lebih sukses dari dulu. Akhirnya kan, dendam itu perlu kan? Cuma dendam itu yang Dendam yang itu penting perlu dendam- sebenarnya begitu. Tapi tergantung dendam yang ke arah mana nih. Yang penting Kita dendam manusia hasilnya yang positif berdendam. nggak apa. Aku banyak menyimpan dendam dan jadi hasil counter attack tuh banyak. Wih bener sih, manusia adalah makhluk sosial yang pendendam pasti. Ya, nanti lah cerita soal apa namanya dendam yang jadi hasil tuh ntar aku cerita. Oh, aku tahu sih ceritanya. Masalah. Tahu nih. Nah, itulah. Ini dah dia kan. Ini dah hasilnya gitu. Kalau aku tuh dendam, menurut aku berhasil. Belum sih kayaknya. Dan dendam ke Sumat aku hasilnya ini dah. Tapi dendamnya nggak aku arahin ke orang itu gitu. Oh, iya bener. Dendamnya arahin ke Kan kayak emosi kan berarti kan Wah, emosional, emosinya ini emosi orang. perasaan, emosi kan perasaan deh. Kesel, tidak apa namanya, tidak dihargai kan hasil apa namanya kerjaku, setidaknya respect lah gitu. Tapi respect tuh kan nggak harus bilang terima kasih, nggak harus. Nggak harus Tapi dengan kata-kata. yang nggak harus dengan kata-kata, tapi setidaknya apa namanya, dengan kita tidak membatasi, tidak begini, itu kan salah satu hal respect juga gitu. Ya banyak lah ada level-level respect itu kan, beda-beda. Yang penting apa namanya, saat orang sudah terbiasa saling respect itu akan paham dia dengan sendirinya gitu. Emosi itu perlu tuh, marah apa namanya, kesel tuh perlu, tapi terarah. Kalau gitu sih. Aku pernah dengar sih Chris. Kalau cowok laki-laki menggunakan perasaannya seutuhnya. Kalau dia energinya negatif gitu kan, Ya. maksudnya perasaan yang negatif gitu, pasti aku diputusin sama pacarku nih karena dia selingkuh. Emosi nih, emosi kan pakai perasaan. Iya. Sekarang negatif nih arahnya nih, dibunuh terus pepet masuk penjara. Itu dah, makanya kan Emosi itu perlu. emosi itu perlu. Oke, kan itu. Nah, pernah dengar cerita kan ada dua orang anak yang orang tuanya, ayahnya ini pecandu alkohol, ngerti nggak? Situasi kedua anak ini sama, ngerti nggak? Ayahnya pecandu alkohol, tapi satu dia jadi orang sukses, yang satu jadi orang pecandu alkohol. Nah itu nggak? Jadi apa namanya, keadaannya sama. Pas ditanya kenapa kamu bisa hidup jadi seperti ini, karena ayah. Jawabannya apa? Karena ayahku adalah pecandu alkohol. Yang satu malah jadi sukses. Yang satu malah jadi pecandu alkohol. Padahal dengan situasi- Jawabannya sama, keadaannya awalnya sama, hasilnya beda. Nah ini kan karena emosinya, mengarahkan emosinya yang beda ini. Itulah pentingnya mengarahkan emosi kita kemana. Pasti kan emosional kan, orang tuanya ayahnya pecandu gitu misalnya. Ayahnya pecandu gitu. Kenapa kamu Tapi diarahkan emosinya. Kenapa kamu bisa sukses ini gini? Ya. Anakku tidak mau gagal menjadi pecandu seperti ayahku. menjadi pecandu seperti ayahku. Kenapa kamu bisa menjadi pecandu alkohol ini? Karena Aku pecandu ya, aku ikut gitu. Nah itu kan balik tergantung lagi ya. mengarahkan emosinya itu. Penguasaan. Biar kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu kan ya stoicism kan jadinya ya. Stoicism itu apa sih? Pengendalian diri. Intinya stoicism itu pengendalian diri. Dalam kitab itu bilang kasih sukacita, damai sejahtera. Sebenarnya hal-hal yang diajarkan di apa namanya, setiap kepercayaan itu kan sebenarnya
tujuannya sama tapi dengan cara yang berbeda kan. Kayaknya di sini tuh harus ada saya sih Chris. Apa? Open. Iya memang Oh, lagi. ada. Mana? Oh, belum ada. Belum dibeli aja kemarin nemu. S1 ya gitu. Dan itu dapat lihat di sana harganya nggak masuk akal. Oke. Buat aja Chris. Nanti lah belum sempat ya. Hari ini baru dapat ada waktu sedikit. Tadi pagi pun aku ngitungin ini kan catatan pengeluaran semuanya untuk bikin ini. Gila, keren ya. Ini kan pengendalian dirinya kita gimana. Ini Chris, aku punya topik Chris. Aku takut sebenarnya Chris. Nggak sih takut ya. Capek. Aku lagi dekat sama seseorang nih. Seandainya aku nggak dapat, pada akhirnya aku nggak dapat orang itu, aku merasa kayak aku punya hayalan nih, anjing kayaknya aku nggak bakal gini lagi deh. Oh, Kayaknya karena dengan aku sekarang di posisi ini kayaknya aku nyaman gitu loh. iya boleh ya. Jadi kayak nggak perlu, ya udahlah kalau dapat ya udah, kalau enggak ya cari lagi pasti ada. Cuman ya kayaknya entar dulu deh. Kayaknya aku udah capek dengan Kenapa percintaan ya? gitu loh. Kalau harus dapat nih kenapa kayak gitu? Karena kompetisi semua. Jadi itu terkesan memaksakan gitu Chris. Sebenarnya ada hal lain, ada yang lain gitu loh. Iya. Tapi aku kayak, aduh capek sih, nggak usah lah. Kalau kita tidak mencoba kan kita nggak tahu kan. Itu udah seandainya gini. Memang kadang-kadang capek nyoba. Kalau Aku dapat seandainya aku dapetin cewek A nih, yang aku udah idam-idamkan gitu. Oh Ani kayaknya bagus nih. Oke aku harus sama dia. Kalau dapat artinya kan ke level yang berikutnya nih, stage yang berikutnya. Kalau nggak dapat juga pakai kalau kayak yang lain. Emang kalau yang nggak dapat ini kayak emang ada tapi kayak merasa capek gitu loh. ya memang capek. Emang kamu pikir Kita harus gini ya. untuk mendapatkan sesuatu itu memang capek. Namanya juga kompetisi, capek nggak? Lomba dulu capek nggak? Ya udah, dapat juara enak nggak? Enak. Udah. Kayak berarti ya. Kalau nggak dapat juara nggak enak kan? Tapi kita patah hati boleh, tapi bukan berarti kita harus stop di satu sisi itu aja. Iya, gitu ya. kan nggak ada gunanya. Apa namanya? Jadikan patah hatimu tuh energi untuk sesuatu yang baik lah. Pokoknya rasa sakit itu nggak akan pergi sampai dia mengajarkan sesuatu. Wah, rasa sakit itu tidak akan pergi sampai dia mengajarkan sesuatu, benar banget ya. Gitu guys. Kita belajar kerelaan, belajar kita realistis itu loh. Kalau memang kita anggap cewek ini bakal setia dan segala macam, ternyata kita diselingkuhin, realistis gitu loh. Nah, kita pantas nggak disetiain gitu. Nah kembali lagi sama diri sendiri. Dan itu segala, setuju nggak Ki Chris? Apa tuh? Segala hal yang terjadi, kita pernah bahas ya. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita bukan karena orang lain ya sih, karena perbuatan kita sendiri. Itu kan aku yang kasih tahu ke kau yang ngomong itu. Dan aku dapat ini, Iya. Aku dapat ini. Lalu aku bilang. Dan itu sebenarnya udah jadi pemahamanku sih Chris. Kan sekarang ini kan sampai kayak nggak sadar bahwa aku yang pernah ngomong gitu. Tapi sebelum Ini kan salah satu influence yang tadi. Tapi kita sebelum bahas. Kia bilang itu, dari jauh-jauh tuh aku udah punya mindset yang aku Seperti ngelakuin itu. ini, aku nggak bakal nyalain orang lain karena emang aku ini kesalahanku sendiri itu. Tapi Akhirnya Ki Ki punya pemikiran itu, berarti kan sebelumnya ada yang mempengaruhi Ki. Mungkin ada yang sebelumnya itu. Dan aku terus cuma Ki- sekedar ngangkat itu lagi akhirnya kan. oh iya benar nih, divalidasi dari Ki lagi nih kayak gitu. Iya, dejavu gitu. Pernah Oh, iya. seperti ini. Gitu. Tapi Ki nggak ingat, bisa aja kan. Akhirnya muncul lagi itu pemikiran. Oh iya, aku ingat pernah Cuman berpikir aku seperti nggak- ini. kenapa ya orang kambing hitam gitu loh? Padahal segala sesuatu atas tindakan yang terjadi pada dirimu sendiri adalah hasil karyamu sendiri loh. Tapi kenapa Ki menyalahkan orang lain? Karena tidak semua orang sadar itu hal yang terjadi dalam dirinya itu adalah salahnya. Nah, itu kan Kalau kembali ke kita- pengendalian diri. Jadinya, kalau kita bisa mengendalikan diri, artinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya, nggak sadar dia bahwa dia yang salah sebenarnya. Sebenarnya dia yang mengendalikan hidupnya sendiri atas izin Tuhan kan. Ngerti nggak? Terus iya benar.
apa yang terjadi dalam hidupmu tuh dia yang ngambil keputusan sendiri. Iya, siapa lagi ya? Tapi ketika salah kenapa dia harus menyalahkan orang lain? Udah. Karena ya Apa apa namanya? sadar apa yang Kadang-kadang kan nggak terima atas kegagalan gitu kan. Jadi dianggap tuh biar merasa tenang gitu loh. nggak terima atas Rasa kegagalan. tenang sih. Kegagalan Rasa tenang bagus instan juga. gitu loh. Jadi karena kita gagal nih, kalau kita merasa bersalah gitu, kan stres kan. Untuk membuang rasa stres itu malah kita menyalahkan orang lain. Jadi bebannya itu kita arahin ke orang lain. Jadinya energinya ke arah yang negatif. Nah, itu kan karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa menerima kegagalan. Itu kan perasaan menerima itu dia yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Menerima kegagalan yang dia lakukan. Aku pernah juga seperti itu dan mungkin kadang-kadang sekarang masih, tapi setidaknya jauh berkurang dan mungkin ya kalau hampir nggak ada kayaknya belum deh. Mungkin tapi kalau jauh berkurang aku Ya. yakin ya. Karena ya sadari lah kalau apa yang aku lakukan ini ya semuanya salahku dan apa yang aku hasilkan ya semuanya hasilku ya tentunya pasti atas izin Tuhan ya kan? Karena kan rezeki memang di tangan Tuhan gitu kan, orang bilang gitu itu, tapi kalau diambil mentah-mentah malah malas jadinya, ujung-ujungnya jadi apa, jadi apa namanya, bahan untuk menutupi kemalasannya itu gitu loh, ngerti ya? Oke, apa namanya, rezeki ada di tangan Tuhan ya, tapi Tuhan kan bisa milih gitu, oh yang rajin saya kasih lebih kan, bisa gitu kan. Tidak ada Tuhan. Iya, di tangan Tuhan. Tapi kalau kita berusaha gitu kan, oh ini Berusaha ternyata rajin ini, Tuhan apa kasih. namanya, Tuhan kasih, Nah, oh itu dah. lebih kasihnya. Kalau ini kerja over apa? Overtime bla 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 gitu. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah, Diatur dah, yang Bener rajin lebih ya? banyak dapat, Ya. yang malas lebih sedikit dapat kan gitu. nggak salah tuh Chris. Nggak Dia salah. ngomong kayak gitu tuh nggak salah. Tapi caranya mengarahkan itu yang salah Nah. sebenarnya. Ini overtime sekali kerja, rezeki udah yang ngatur, istirahat. Sekarang bener sih nggak salah. Balik lagi. Kalau Ki ngomong kayak gitu karena Ki ada di posisi yang seharusnya menurut Ki benar nggak masalah. Tapi ketika Ki ngomong itu, tapi Ki bersembunyi di balik itu loh. Nah, makanya kan Salah sih itu. harus memilah nih orang yang Orang yang ngasih ngomong kita gitu. saran gitu loh. Misalkan kita nanya apa namanya, saran bisnis gitu dari orang yang nggak kerja gitu, nggak ada penghasilan, ya hasilnya kan seperti itu gitu loh. Kalau kita mau hasilnya bagus ya apa namanya, belajar dari orang yang mau kita jadi orang itu gitu loh, mau kita jadi seperti orang itu. Karena misalkan nih kalau kita ngomongin ide bisnis, nanya ide bisnis gitu, nanya saran berbisnis, nanya saran punya usaha, apa namanya, tetangga yang pengangguran aja punya saran gitu. Ngerti nggak? Tapi kenapa kok tidak ada, kalau tidak ada buktinya ya buat apa kita ikutin gitu loh. Iya. Kalau udah jelas-jelas misalkan dia males-malesan, nggak melakukan apapun gitu ya, Jadi apapun yang menjadi ngapain kita ikutin gitu loh. apapun yang menjadi pernyataanmu, apapun yang menjadi keputusanmu, selama Ki bersembunyi di balik itu Iya. atas hal yang Ki lakuin, Ki salah sebenarnya. Ada misalkan kita nanya saran perjodohan, ternyata dia hubungannya sama orang, sama pasangannya Sama dia pasangannya juga sendiri. kacau kan. Tapi pas ngasih saran tentang hubungan, kayak master gitu. Banyak kan yang begitu kan. Kayak gitu. Jangan ditanya, data. Dan Nggak kepada kurang. gitu. Kamu bisa melihat balok di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri kamu gak lihat. Itu lah ya, kayak pinter sekali ngasih tahu orang lain begini, wah kamu tuh nggak boleh begini, jangan apa namanya, jangan diatur-atur sama apa namanya, Sama bos, sama bosmu atau sama pacarmu atau sama siapa. Padahal dia apa,
dia juga pas ada bosnya iya gini gitu kan ngikutin apa namanya. Atau enggak sebaliknya, kamu tuh jangan mau diatur-atur, Dia tapi dia sendiri yang ngatur. gitu. Dia Dia sendiri atur ngatur. sama pacarmu padahal dia sama hubungan sama pacarnya juga nggak benar gitu kan. Sama suami istrinya juga nggak beres gitu kan ya. Makanya kalau aku nih apa namanya yang pernah aku dengar deh, kalau misalkan kita mau jadi sesuatu dan kita nanya saran nih, lihat orang itu, kita nanya saran untuk hal ini, kita mau hal yang kita bahas ini jadi seperti dia apa enggak gitu. Ngerti nggak? Kita misalkan nanya saran perjodohan sama nanya orang yang itu langgeng masih kan, pasti ya harusnya. Tapi nanya perjodohan sama orang yang broken hubungannya gitu. Dua-duanya bakal punya jawaban. Jawaban yang berbeda. Dua-duanya bakal punya jawaban. Dan dua-duanya karena kita emosi kan, misalkan ada masalah itu sama pasangan, karena kita emosi, dua-duanya bisa kita anggap benar gitu. Artinya lagi kita penguasaan diri. Pintar memilih. Soalnya pernah misalkan ada begitu kan, tanya saran gitu, apa namanya, wih aku sama pacarku begini gitu. Oh jangan diikutin, tinggalin aja. Ngerti nggak? Ternyata yang ditanyain saran itu apa? Pisah sama pasangannya misalkan itu, jadi janda atau duda gitu misalkan. Apa namanya? Mungkin kadang-kadang itu pilihan yang terbaik. Tapi kan kalau apa namanya, kalau dipikir-pikir lagi kan sebisa mungkin kan dari awal kita memilih yang baik kan. Kita harusnya bisa memilah dan bisa diobrolin. Balik lagi ke diri kita lagi. Ketika kita udah memutuskan untuk itu, jangan, kan kita udah saran nih, Ya. saran A dan saran B. Terus kita memutuskan pilih saran A, ternyata salah nih. Kita malah menyalahkan orang yang kasih saran gitu. Iya. Tuh. Ngapain kita terima sarannya kan bisa kembali ke diri. Balik ke yang gini, yang mengambil keputusan ini. Aku nggak habis pikir sama, ternyata gitu ya. Orang menyalahkan orang lain atas kesalahan apapun itu, atas kesalahan dirinya sendiri sebenarnya. Dia sebenarnya itu nggak bisa menguasai diri sendiri sih. Iya. Karena kan saran ini nggak terbatas, Pak. Orang goblok pun bisa ngasih saran. Bener sih, orang gila juga. Orang gila Iya, bisa sama orang gila. Saran jadi sehat gimana, ketawa dong, bener kok. Ketawa dong. Gimana caranya biar bahagia, biar Ketawa. sehat? Ya, Ya ketawa gitu. Iya bener juga. Terus kita pilih saran itu, terus kita bilang gila ya itu. Balik lagi dari itu ngambil keputusan. Wih, nanti ngambil keputusan itu Kita tersinggung pun, ketersinggungan. misalkan kita tersinggung sama kata-kata orang lain. Kalau bener ya mau gimana lagi? Harusnya kan yang kita perbaiki kan diri paling sendiri. kesel sama orang yang ketika kita ngomong fakta nih, Oh, dia tersinggung. dia tersinggung, terus dia marah. Ya, ngapain Terus kayak gitu ngapain beneran marah kan? gitu loh. Ngapain kemana? Itu Kenapa fakta. nggak? Kenapa nggak Harusnya- perbaiki diri itu? Harusnya itu jadi ketika seseorang berbicara fakta akan keburukan kita, seharusnya itu jadi apa sih, introspeksi diri gitu loh. Kalau misalkan Kalau misalkan bener artinya harus ada. perbaiki. Kalau misalkan dianggap salah ya udah abaikan gitu. Biarin Nggak peduli. aja. Artinya kan aku nggak peduli kayak ngomong apa itu, ya udah aku yang ngadepin kan gitu. Gak perlu sebenarnya tersinggung tuh. Tersinggung tuh hanya untuk orang-orang yang gak bisa menguasai dirinya sendiri deh kayaknya. Lagi kembali penguasaan diri, pengendalian diri. Kalau dia bisa menguasai dirinya sendiri, tersinggung bagus kok. Artinya dengan dia disinggung orang lain dan itu berimpact positif buat Ki, artinya Ki bisa semakin maju. Kembali kan, tersinggung itu kan perasaan. Nah, Emosi, kalau tidak bisa dikendalikan, ujungnya jadi marah-marah. Oke, kalau bisa dikendalikan jadinya marah, tapi harusnya dikendalikan. Wah, kenapa aku malah tersinggung ya?
oh ternyata emang benar, kenapa nggak memperbaiki diri kan Ya gitu. harusnya seperti itu, Chris. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Wah bener. Ketemu orang gendut nih, orang gendut men, bener-bener gendut. Wih kok kamu gendutan sekarang ya? Kok kamu gitu? Kok ngomong menjudge kayak gitu? apa namanya? Menjudge apa namanya? Apa body shaming Body gitu. shaming gitu. Memang shame itu memang memalukan kan, tidak mengendalikan diri, tidak mengendalikan makan. Terus gitu. Kalau gendut emang kenapa? Ya nggak apa-apa sebenarnya, kita ngomong doang gitu. Kalau gitu Omonganmu menyakitiku, omonganmu bikin aku sakit hati. Loh, kan memang faktanya seperti itu. Terus ki sakit hati ya, kalau kamu sakit, dong. nah kalau kamu merasa sakit hati seperti itu, mendengarkan kata-kata itu, berarti kamu tidak suka gendut. Ya berubah. Nah, harus seperti itu, bro. Jangan jadi gendut. Udah tahu gendut, wih, aku paling udah ketemu orang gendut tuh kayak ada lagi kalau foto, aku gak mau kelihatan gendut, bangsat kayak emang gendut anjing. Terus ya udah kalau nggak mau, bakal tersinggung nih sama kata-kata. kalau nggak mau kelihatan gendut ya kayak olahraga, kayak diet, kayak obat atur gitu. Ya, diet itu sebenarnya kan mengendalikan lagi mengendalikan diri Ya, lagi. sih, artinya Kita mengendalikan pola makan. Nah, yang awalnya apa namanya, makannya 2 porsi jadi setengah porsi. Kan bukan harus tidak makan kan. Dari makan awalnya makannya nasi, jadi makannya apa, tempe, tahu dan daging biar protein, mengurangi karbohidrat kan gitu kan. Karbohidrat gula itu memacu lemak kan. Itu sebenarnya kan diet itu kan makan sebenarnya, tapi mengendalikan pola makan. pengendalian diri itu Awalnya 5 piring makan nasi putih gitu kan. Ya, berubahlah jadi 1 piring aja udah cukup, nggak mati apa itu. Protein tambah yang nggak menyimpan lemak gitu. artinya ketika orang berbicara fakta tentang kita, balik dari Fakta atau tidak fakta telaah dah dulu lah diri sendiri. Ujung-ujungnya apapun gini. itu introspeksi. apapun yang pernyataan orang tentang kita tergantung dari kitanya sendiri nih, entah kita mau tersinggung kek atau nggak tersinggung, entah kita bakal emosi atau enggak, tergantung dari kita sendiri juga sih. Jaga nah perasaan orang lain misalkan gitu. Nah itu kalau Kenapa kita yang harus jaga perasaan orang lain? Jaga perasaan diri sendiri itu loh. Kalau kita karena kan kita nggak bisa mengatur orang lain, kita iya, jaga perasaan orang lain. Gimana caranya nggak tahu perasaannya gimana gitu. Kalau menurutku aku tidak masalah dibeginikan. itu keren tuh Chris, itu mind blowing sih Chris. Yang mana itu? Kalau menurutku aku dibilang gendut itu, aku tersinggungnya apa? Aku dibilang gendut nih olahraga nih sekarang gitu. Aku Atau gini. 6 bulan 4 bulan ini berapa kilo aku turun? Atau dibilang, gila, kayak gendutan ya? Berarti aku bahagia nih. Itu, Iya kan? itu bisa jadi alasan juga. Bisa jadi alasan pembenaran. Tergantung sih, Chris. Aku Tergantung gendutan, juga. oh berarti aku terlalu banyak makan intinya bukan bahagia. Enggak. Maksudnya kayak, kayak gendutan nih sekarang. Iya Ci, aku banyak makan, aku bahagia banget sih. Nah, iya. Nah, tergantung sekarang. Nah, kan tidak bisa mengendalikan perasaan. Saking bahagianya makan aja terus. Enggak gitu, Chris. Karena kayak beneran bahagia atau hanya bersembunyi di balik kata-kata bahagia itu? Ya bisa jadi juga, cuman kan bisa juga yang kedua yang aku bilang tadi kan. Atau dia bahagia dan bener-bener pure bahagia, atau bahagia ini males deh jadinya gitu loh. Menikmati hidup itu kan tidak harus makan. Bisa punya badan bagus, punya badan yang keren. Wah, kita bisa melakukan hal dengan bebas, itu kan bahagia juga kan. Gitu. Tapi kalau kita lakukan bahagia yang kita mau, misalkan nih mengatur pola makan, mungkin bagi orang itu tidak bahagia, nggak bebas makannya, tapi kita bahagia punya badan bagus, nggak masalah kan. Sini kalau ngomong menyinggung kali loh, kita nggak ngeliat perasaan orang lain ya. Gitu. Ya, emang enggak. Gimana melihat perasaan? Aku harus. Iya sih sebenarnya, tapi nggak semuanya juga aku harus peduli tentang perasaan. Kadang aku setuju sama orang yang kita nggak harus perasaan orang lain tuh bukan jadi tanggung jawab kita. Ya. Tergantung sekarang. Tapi situasional aja. Itu Ada hal yang memang kita nggak perlu omongin ya nggak usah. itu sih, benar. Itu situasional sih. Kita nggak harus mempedulikan
jadi apa ya? Saat kita nggak peduli sama orang itu misalkan, kok kau gendutan? Ya kalau emang kita nggak peduli sama kesehatannya dia itu, kita nggak bakal bantu, ya mending diam aja. Gitu. Kalau misalkan kita bilang, kamu gendutan ya, ayo olahraga yuk sama aku barengan kan, biar ini naik. Kan itu kan bagus jadinya. Arahnya ke positif gitu. Arahnya ke positif. Kalau Kadang-kadang dia kan ngomong, ngejek aja arahnya- gendutan. Wih, kayak gendutan sekarang no. Terus arah pembicaraan kamu ngomong kayak gini apa nih? Kalau bantuin nggak? Kalau cuma ngomong, wih, kayak gendut sekali sekarang sih. Oh, gitu. Arahnya ngejek, Arahnya arahnya kayak membuli aja kan nggak ada gunanya. outputnya negatif gitu. Dan dia terima negatif, kacau. Balik lagi ke si penerima itu. Kalau outputnya, keren sih no, harus positif. Kalau apa namanya, misalkan yang ngasih tahu, wah kamu gendutan, tapi gini aja, apa namanya, kamu gendutan, lebih baik kamu olahraga sama atur pola makan. Nah, itu kan enak didengar ya. Walaupun dia tersinggung, tapi kita ya biarin aja dia tersinggung gitu. Kalau kita beneran ngomongnya, Dan kalau masuk kasih kita tahu yang baik. bagus-bagus itu kan. Kalau dia masih tersinggung sama hal itu, ya udah kita kayak bukan gini, urusan kita. Kayak gendutan sekarang, ya gendutan. Tapi aku bahagia sama kayak beneran bahagia atau hanya bersembunyi di balik kata-kata itu. Itulah maksudnya kan ada juga kan ini apa namanya, kadang kita ngomong seperti itu sebaiknya sih sebenarnya nggak masalah sebenarnya ngomong itu kan, kita nggak perlu mikirin orang apa, nggak perlu mikirin juga kan, karena itu udah keputusannya dia sampai itu terjadi gitu kan, itu sebuah keputusan yang sudah dilakukan kan. Tapi sebaik-baiknya kan kita apa, kasih saran lah minimal atau bantu gitu. Ya gitu sih. Misalkan dia gendutan gitu, kasih saran, harusnya kamu olahraga nih, aku ketemu pola olahraga begini. Nah coba ikutin ini nih, influencer ini nih, kamu bisa ikutin pola makannya seperti ini, pola olahraganya seperti ini, pasti kamu bakal jadi lebih baik. Itu kan bagus lah tujuannya. Atau bahkan mungkin apa, bantu gitu, ayo olahraga bareng, nanti aku bantuin ini. Bagusnya sih gitu kan. Tapi setidaknya minimal ngasih saran lah, daripada asal ngomong doang. Karena itu cuma ngomong tapi hanya menyakiti. Artinya kayak ngomong tuh ampas-ampasnya gitu loh. Ampas-ampasnya jadi Ampas-ampas jadi kasih kasih orang kayak tuh. sari-sarinya sedikit. Wih bener sih, dan kita bilang tuh kalau ngomong tuh buat perkataan-perkataan yang membangun. Ya Bener sih itu. Kalau buat ngomong cuma buat sih teguran menakutku. Mengumpat itu perlu nggak ya? Hah? Terserah kau aja dah, berpikir aja dah kan. Itu kayak di gini kita Situasional aja. Coki Pardede tau kan? Kalau asal mengumpat ya nggak jelas. Mengumpat saat yang tepat kadang-kadang kan memang diperlukan gitu. Kita boleh nggak kita ngetawain orang yang terkena bencana? Bencana apa Jadi dulu? musuh masyarakat ada di podcast. Bencana apa dulu? Bencana alam, gempa bumi, banjir. Mengumpat gimana? Syukurin gitu. Gitu. Hah? Ya nggak bagus lah kan, nggak semua orang berdosa di situ, ada anak-anak yang nggak ngerti apa. Kalau yang memang pantas menerima itu biarin lah kan, Tuhan yang tahu dah, bukan urusan kita itu. Aku kena gini sih waktu ini. Apa namanya? Enggak katakan apa. Aku pernah bercandain. Bercanda itu ada batasnya nggak sih? Ada. Tergantung orang ya. Aku bercandain orang pincang, orang capek gitu kan. Terus dia marah. Padahal aku nggak. Si A adalah orang yang punya keterbatasan cacat gitu. Si A cacat dan dia sudah menerima itu. Aku bercandain A ini dan dia oke. Tersinggung si B. Gimana? Biarin aja, berarti tersinggung, berarti kan dia merasa. Sekarang dia bisa nggak mengendalikan diri, dia mau memperbaiki diri nggak?
anjing itu aku nggak habis pikir sih. Aku kan suka dark jokes gitu loh. Aku sebenarnya jadi jarang aku punya temen. Artinya aku sedikit punya teman, tapi yang jadi temanku ini dia itu berkualitas lah, ngerti nggak? Setidaknya pasti mau bantu atau saling mengerti, saling membantu gitu. Jadi nggak sekedar mau senang-senang aja gitu. Gimana senangnya datang dengan Ya, susah. karena nggak semua orang memang pantas untuk punya waktu kita itu loh, karena waktu itu berharga sekali kan. Terbatas. Makanya semakin kita gini tuh kalau aku oke, buat relasi sebanyak-banyaknya itu ngerti gak? Tapi tidak semua orang harus jadi teman gitu, ngerti gak? Banyak itu kualitas Yang circle kita itu harusnya yang berkualitas semua gitu. Aku sering gitu kan buat tersinggung karena aku terlalu belak-belakan ngomong gitu. Tapi dari sana Mungkin Kis sadari lah, aku pasti selalu belak-belakan. Tapi dari sana juga ketika kita ngomong belak-belakan itu Chris, dari sana juga kita bisa filter orang. Ya enaknya sih gitu, filter orang gitu kan. Ya, kalau Gimana emang ini? dia udah gampang swing. Auto gini aja Cuk. Ini fan-nya tuh di auto, bukan yang bisa. Nah, jadi dia kalau ini bisa sendiri. Gitu sih. Jadi filter buat diri sendiri ya, mana yang sebenarnya kita sefrekuensi. Kalau orang ya secara nggak langsung juga ujung-ujungnya yang kenal-kenal sama aku kan sekarang apa ya, yang nyambung-nyambung lah, yang cocok-cocok frekuensi. Emang pada akhirnya Ya kayak gitu kita sih. tahu kan yang bantuin aku di Songan, yang yang jadi partnerku sekarang, terus yang bantu-bantu yang datang ke sini kayak terus yang kemarin-kemarin gitu kan. Ya sefrekuensi lah. Yang Pada akhirnya kan itu terfilter sendiri. dengan sendiri kayak gitu. Kayak kemarin ada yang yang bule yang mau enaknya aja tuh, Siapa tuh? ada lah pokoknya itu. Jadi dia pas manjat ke tebing itu nggak mau bayar, itu bilangnya nanti sama Chris aja gitu. Padahal nggak ada ngomong apa-apa sama aku itu. Nggak bayar di sana tuh, kurang ajar sekali. Aku aja bawa tamu ke sana bayar, ini dia mau gratisan gitu. Jual nama berarti. Iya, enak sekali dia ngomong ngurus sama aku gitu. Padahal nggak ada nerima apa. Ya aku ditanyain sama warga di sana kan, yang tahu jawab, nggak ada, bukan tripku, nggak ada buktinya dia sana. Kalau emang dari tripku ya aku aja loh yang bersih-bersihin di sana, ngelola lah ibaratnya, ngeribut. Aku kalau bawa tamu bayar itu. Masa dia mau gratisan, nggak ngapa-ngapain, mau enak-enaknya aja. Pas opening yang di Ubud, dia datang tuh, kan gratis tuh opening di Ubud tuh, datang dia. Habis itu nggak pernah datang lagi gitu loh. Nyari gratisnya, nyari enak. Kemarin pas opening dia datang ke sini, Pak. Datang ke sini. Tapi pas tahu ternyata bayar gitu kan. Nggak jadi dia manjat gitu. Mau manjat. Mungkin nggak hari ini gitu. Balik dia. Oh yang kemarin itu. Ya, ada lah itulah pokoknya itu. Sore tahu. Ya. Enggak. Itu kayak tai gitu. Ini pantas diumpatin. Itu kurang ajar itu orang. Umpan itu pantas untuk hal-hal gini ya. Itu emang kayak tai orang. Udah bau gitu, jelek lagi anaknya, gangguin aja. Itu kayak begitu tuh, ya terfilter sendiri kan akhirnya, karena kita nggak ngasih entrance gratis. Tapi oke, beli entrance dapat gratis baju gitu. Jadi tetap masih ada yang pengeluaran tapi dapat baju dia. Terfilter sendiri, dia nggak jadi di sini manjat. Ya udah, nggak masalah menurut aku.
malah waktu bikin isi ngomong ini, oh ternyata kecil ya tempatnya. Dalam hati gue Ternyata gitu. where is your gym kayak dalam hati where is yours lagi, mana punyamu gitu. Enak sekali ngomong tempat itu kecil itu, dia aja nggak punya, jangankan punya, bayar aja enggak gitu. Tapi itu tergantung dia. Kira nggak capek apa bikin beginian gitu kan. Kalau ada orang bilang tempatmu kecil, ya udah emang tempatku kecil emang. Memang tahu aku, kira aku tidak tahu. Balik lagi balik lagi ke pembicaraan kita tadi, ketika seseorang menjudge kita, balik lagi ke penguasaan diri kita ini seperti apa nih? Kayak gitu sih. Arahnya itu ke yang positif atau negatif gitu. Kalau yang ke negatif pasti hal yang nggak baik, kalau yang positif pasti bakal jadi hal yang membangun. Kayak gitu pasti. Aku tahu tempat ini kecil, tapi sekecil-kecilnya tempat ini yang paling keren yang ada sekarang. Coba deh bandingin deh. Ukuran kan hampir sama kan, sama rata-rata yang ada kan. Tapi kalau kerennya kan paling rapi, paling bersih kan. Tempatnya baru. Tingginya juga lebih tinggi. Itu dah, tempatnya kecil kan. Tempatmu mana? Mending dia punya gitu loh. Mending dia punya, bilang tempatku ngejek kecil, aku terima, aku oke, kalah aku nih kalah. Dia nggak punya. Pas datang suruh bayar segitu nggak mau dah. Bilang oh nanti aja, nggak yakin aku datang bakalan lagi. Biarin aja dah. Ingat aku pas aku garap di sini tuh, oh ini lumayan kecil ya ternyata. Enak sekali ngomong. Ntar nih udah di stop.